Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Rahbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 15 akan membahas tentang sejarah dan perkembangan sistem informasi manajemen dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Pendidikan. Insyaallah pemateri pertama akan dibawakan oleh saya sendiri atas nama Armiana dengan NIM 20300 118024. Pemateri kedua Muhammad Yusril dengan NIM 20300 1180 16. Pemateri ketiga Edi Ardiansa dengan NIM 20300 1180 06. Pemateri keempat Koriatum dengan NIM 20300 1180 32. Dan pemateri kelima yaitu Marzuki dengan NIM 20300 1180 41. Selanjutnya saya akan membahas materi tentang sejarah dan perkembangan sistem informasi manajemen. Yang pertama yaitu pada poin pertama yaitu sejarah sistem informasi manajemen. Sejarah sistem informasi manajemen tidak bisa lepas dari perkembangan teknologi informasi. Sistem informasi manajemen ini mengikuti perkembangan zaman yang terjadi di dunia teknologi. Karena sistem informasi manajemen ini merupakan sistem yang menggunakan teknologi dalam melakukan pengumpulan dan pengolahan data yang menjadi sebuah informasi yang sangat berguna. Pada dasarnya, sistem informasi manajemen ini merupakan bidang atau ilmu terapan yang mulai mendapatkan perhatian lebih serius dari para pelaku usaha sejak teknologi informasi ini mulai dimanfaatkan. Setidaknya menurut para ahli ada 5 era sejarah sistem informasi manajemen ketika sudah tersentuh oleh teknologi komputer. Pertama yaitu sejarah sistem informasi manajemen era pertama sebelum tahun 1955 sampai 1965 atau disebut dengan era mainframe and mini computer. Era pertama dalam sejarah perkembangan sistem informasi manajemen ini terjadi di rentan tahun 1955 sampai 1965. Komputer di era pertama ini masih berbentuk sangat besar yang membutuhkan kira-kira sebesar ruangan, dan untuk mengoperasikannya pun dibutuhkan banyak teknis sehingga biaya yang dikeluarkan atau biaya yang digunakan itu sangat besar. Sehingga beberapa dari perusahaan bahkan bergabung menggunakan satu komputer untuk keperluan mereka. Yang kedua yaitu sejarah sistem informasi manajemen kedua di tahun 1965 sampai 1980-an atau disebut dengan era personal komputer. Pada tahun 1965, komputer semakin berkembang dengan harga yang lebih terjangkau dan bentuknya juga yang lebih kecil. Kemampuan komputer semakin meningkat dengan ditemukannya mikroprosesor pada komputer, sehingga memungkinkan perkembangan teknologi komputer ini semakin membaik. Pada masanya ini, penggunaan komputer mulai meluas hingga dapat dimiliki secara pribadi, yang sebelumnya itu hanya bisa dimiliki oleh pihak perusahaan karena biayanya yang sangat mahal. Selain itu, komputer juga telah bisa mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus dan diakses secara simultan. Selanjutnya, sejarah sistem informasi manajemen ketiga tahun 1980 sampai 1990. Menjelang tahun 1990-an mulai semakin membaik dan banyak dipakai oleh perusahaan seperti perusahaan multinasional menciptakan sistem informasi mereka walaupun masih belum sempurna. Nah, pada era ini juga ditemukan yang namanya Transmission Control Protocol atau Internet Protocol atau disingkat dengan CPAP, yaitu teknik jaringan yang bisa menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya melalui jaringan lokal. Nah, menurut Eri Nuryanto 2012 halaman 20 menjelaskan bahwa internet merupakan jaringan global yang terdiri dari berbagai komputer yang saling berhubungan dan bekerja sama dengan cara berbagi informasi dan data menggunakan protokol TCP atau IP. Jadi, dalam internet merupakan suatu jaringan yang menghubungkan personal komputer PC-PC di seluruh dunia menggunakan TCP atau IP sebagai standar jaringan. Nah, pada era ini juga
Aplikasi seperti Lotus 123, Excel, dan Multi Microsoft mulai bermunculan. Bahkan pengguna Excel tetap menjadi primadona pengelolaan statistik hingga sekarang. Selanjutnya, sejarah sistem informasi manajemen keempat tahun 1990 sampai dengan 2000-an. Di era ini, aplikasi perangkat lunak mulai banyak dikembangkan, di mana penyempurnaan teknologi sistem informasi manajemen semakin mendekati kesempurnaan. Penyempurnaan yang terjadi berupa kecepatan mengakses jaringan dengan mudah dan cepat, serta membawa keuntungan bagi proses pengambilan keputusan yang menjadi lebih mudah sebab akses informasi yang mudah dan cepat. Beberapa aplikasi juga terkhusus di perusahaan mulai terpadu dan bisa diakses ke berbagai departemen lain yang dapat pada perusahaan. Selanjutnya, sejarah sistem informasi manajemen kelima tahun 2000 sampai sekarang. Sistem informasi pada era kelima ini, awal abad 21 hingga sekarang bisa dikatakan mengalami perkembangan yang super cepat. Era internet, era smartphone, era computing, informasi bisa diakses di mana saja, kapan saja, format apa saja, dengan kecepatan berkali-kali lipat dari sebelumnya. Selanjutnya bagian kedua, yaitu perkembangan sistem informasi manajemen atau SIM. Komputer pertama kali diperkenalkan pada tahun 1954 untuk sebuah penerapan bidang usaha pengelolaan daftar gaji. Sekitar 20 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1974, telah ada lebih dari 100.000 komputer di Amerika Serikat yang digunakan untuk mengolah daftar gaji. Pengolahan daftar gaji melalui komputer merupakan sebuah gagasan revolusioner yang hal tersebut kini telah dianggap sebagai sebuah terapan rutin. Perkembangan sistem informasi manajemen pada dasarnya tidak bisa terlepas dari perkembangan teknologi informasi. Sistem informasi manajemen ini mengikuti perkembangan zaman dinamika yang terjadi pada pencapaian teknologi, karena SIM adalah sistem yang menggunakan perangkat teknologi secara terus-menerus atau kontinu dan melakukan pembaharuan dalam melakukan pengolahan dan pengumpulan data menjadi sebuah informasi. Sebelum ditemukan komputer, SIM secara prinsip telah ada karena keperluan informasi merupakan kebutuhan manajerial yang tidak dapat ditunda. Untuk pelaksanaannya, dibutuhkan kerja secara manual menggunakan tangan manusia. Dari mulai pencatatan data, pengolahan, hingga menghasilkan informasi, semua murni dikerjakan secara manual. Pada perkembangan berikutnya, sistem informasi manajemen mustahil dijalankan tanpa adanya dukungan teknologi, karena semakin luasnya dan besarnya materi yang akan dikelola dan diolah. Sering itulah sejak teknologi komputer ditemukan, ia langsung memasuki ranah manajemen. Namun dalam perkembangan berikutnya, sistem informasi berbasis komputer tetap mengikuti berbagai tantangan, kemajuan, dan tahapan sesuai dengan perkembangan teknologi komputer itu sendiri. Sebagian peneliti menyepakati setidaknya ada 4 tahapan yang dilalui dalam peradaban manusia untuk perkembangan komunikasi dan informasi, yaitu yang pertama, periode pra-mekanik. Periode ini, komunikasi menggunakan simbol untuk menyampaikan informasi. Pada sekira sejak 3500 sebelum Masehi, manusia menggunakan simbol gambar menyampaikan pesan. Contohnya bangsa Mesir kuno yang banyak menjelaskan hasil peradabannya di dinding-dinding goa maupun piramid. Simbol yang sering digunakan biasanya gambaran hewan ataupun perpaduan manusia dan hewan. Bangsa Mesir kuno juga menciptakan sistem angka, sehingga juga mengarahkan pada penemuan alat bantu hitung yang disebut dengan abakus. Bangsa Yunani kuno mengadaptasi simbol milik bangsa Fenisia dengan menambahkan huruf vokal yang membuatnya mudah digunakan. Bangsa Romawi kuno kemudian memakainya juga, yang mana saat ini menjadi alfabet yang kita kenal dengan dan menggunakan sampai saat ini. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya bagian B, periode mekanik.
Masa ini termasuk dalam masa abad pertengahan di mana orang sudah menggunakan peralatan untuk menyimpan, mengolah, dan merekam informasi. Salah satu penemuan terpenting dalam masa ini adalah mesin cetak Gutenberg dari Jerman. Penyampaian informasi menjadi lebih mudah dikarenakan mesin cetak dapat memproduksi tulisan yang sama dalam jumlah yang besar. Tahun 1600, komputer dalam bentuk mesin hitung diciptakan Pascaline dan banyak yang menganggap ini sebagai titik awal mesin menggantikan otak manusia dalam menghitung data. Pascaline, mesin hitung ciptaan Pascal, menggunakan gear atau roda gigi berporos sebagai roda hitung untuk menghitung penjumlahan. Kemudian bagian C, periode elektromekanik. Pada masa ini, penggunaan listrik untuk memberikan energi untuk menjalankan penemuan mesin sesudah Pascaline terus ditemukan. Pada periode ini pula diciptakan telepon dan kode Morse untuk digunakan dalam komunikasi jarak jauh secara langsung. Kemudian diperkenalkan komputer pertama yang digunakan untuk menyimpan program dan data pada awal tahun 1948. Komputer tersebut adalah Doublet Manchester Mart. Komputer ini adalah awal peluncuran teknologi selanjutnya yang sekarang menjadi komputer, laptop, dan smartphone. Kemudian selanjutnya periode elektronik. John Horney dia mengembangkan sebuah transistor planalar pada tahun 1957. Nah, di mana ini semua mengintegrasikan sirkuit-sirkuit pada tahun-tahun sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya adalah pada pertahanan Amerika Serikat. Dia mengembangkan yang dahulunya bernama ARPANET. ARPANET ini adalah cikal bakal internet yang kita gunakan pada zaman sekarang. Nah, kemudian kesimpulannya adalah bahwa dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, perkembangan teknologi itu semakin pesat. Ya, jadi tahun sebelumnya, kemudian tahun berikutnya akan mengalami yang namanya perkembangan pada arah yang lebih canggih lagi, gitu kira-kira.